Pada video tutorial software hotel kali ini, saya akan jelaskan dua tab menu sekaligus, yaitu menu logistik di bagian grup menu gudang dan tab pembelian. Karena kedua tab menu ini adalah berkaitan, oke, saya bahas di bagian grup menu gudang terlebih dahulu. Di bagian gudang ini adalah untuk menambahkan jumlah gudang yang dimiliki oleh software hotel. Jika ada gudang lebih dari satu atau satu juga bisa diinput di sini. Misalnya saya tambahkan gudang mini store. Nah, ini departemennya hotel. Oke, klik OK. Jika ingin mengedit, Anda tinggal pilih edit. Seperti ini. Jika mau hapus, tinggal pilih hapus. Cukup mudah penggunaannya ini. Kemudian di bagian ini adalah permintaan barang. Karena di pembelian, sebelum melakukan pembelian kita harus menambahkan nih permintaan. Nah, berdasarkan permintaan, kalau tidak ada permintaan maka tidak bisa melakukan pembelian. Untuk itu, sebelum melakukan pembelian kita harus mengisi permintaan barang terlebih dahulu. Misalnya di sini saya tambahkan, misalnya di departemen hotel, kemudian ingin menambahkan barang apa saja, misalnya Fanta 600 ml dengan jumlahnya berapa, misalnya 10. Kemudian barang selanjutnya Aqua 600 ml jumlahnya misalnya 10. Nah, di sini baru kita simpan. Jika Anda ingin menambahkan lebih dari banyak barang juga bisa, tergantung sesuai permintaan. Oke, setelah itu saya OK. Nah, kemudian baru bisa melakukan pembelian. Nah, di sini baru bisa melakukan pembelian. Sebelum melakukan pembelian, Anda baiknya data suppliernya terlebih dahulu. Cara menambahkannya juga mudah, tinggal klik tombol tambah. Nah, di sini tinggal tambahkan. Misalnya supplier 02. Ini supplier mini store misalnya. Nah, kemudian kontak personnya ini siapa, diisi. Alamatnya siapa, ini nama, ini alamatnya. Kemudian di kotanya mana, misalnya saya masukkan Semarang. Oke, juga bisa. Ini alamatnya saya tulis asal aja, misalnya Jalan Pemuda nomor 16 Semarang. Oke, gitu aja. Ini namanya, nama suppliernya. Setelah itu nomor kontaknya, misalnya ini aja. Oke. Lalu setelah itu baru melakukan pembelian. Nah, di pembelian ini klik menu tambah. Kemudian di bagian supplier kita pilih suppliernya, misalnya mini store, pilih. Kemudian di nomor permintaan ini tinggal klik browse, lalu pilih yang permintaan yang dibuat di tab menu logistik. Oke, setelah itu, nah ini diterimanya berapa, permintaan 10. Jika sesuai permintaan, misalnya diterima ini 10, ini 10. Oke, setelah itu di sini adalah cara pembayaran. Saya pilih tunai saja. Jika ada diskon bisa dimasukkan di sini. Jika ada ongkir bisa dimasukkan di sini. Jika ada PPN-nya juga bisa dimasukkan di sini. Sini pada saya contoh saat ini saya kosongkan aja ini diskon dan lainnya. Anda bisa mencobanya sendiri. Oke, saya simpan. Nah, setelah melakukan pembelian baru kembali di menu logistik. Kemudian kita terima barang. Nah, di sini kita terima barang terlebih dahulu di bagian gudang. Nah, nomor pembeliannya otomatis terisi di sini, suppliernya dan departemennya otomatis. Kemudian klik pilih. Nah,
Di sini jika ada tanggal expired dicentang saat membuat barang di sini, maka di sini akan muncul. Anda bisa memasukkan tanggal expirednya. Kalau pada contoh kali ini saya tidak centang, maka di sini tidak bisa diisi. Oke, kuantitasnya, pesannya 10, kuantitas 10. Oke. Setelah sesuai, kita klik simpan. Cukup mudah cara penggunaannya. Oke, selanjutnya yaitu pemakaian barang. Apabila ada barang-barang yang dipakai untuk keperluan hotel, bisa dimasukkan di sini melalui menu pakai barang, kemudian tambah. Lalu di bagian sini tinggal dimasukkan keterangannya untuk apa. Untuk misalnya memberi minuman gratis pada tamu. Oke, kemudian kita masukkan akuanya ini. Dan di bagian biaya, di sini saya masukkan di pengeluaran biaya lain-lain. Oke, saya shoot aja. Nah, biaya lain-lain. Totalnya berapa yang dipakai barangnya? Misalnya saya 1. Setelah itu klik simpan. Oke, cukup mudah. Jika ingin buktinya, bukti pelaporannya, tinggal klik cetak di sini. Maka akan yang usernya siapa, penerimanya siapa bisa dimintai tanda tangan jika ingin menyertakan bukti. Jika tidak, tinggal abaikan aja, tutup. Kemudian di selanjutnya yaitu mutasi gudang. Nah, ini juga cukup mudah untuk penggunaannya. Di sini hanya digunakan untuk mutasi perpindahan barang, misalnya dari gudang hotel dipindah di gudang mini store. Misalnya di sini dari gudang hotel dipindah mini store, misalnya ini Aqua. Totalnya berapa yang dipindah? Misalnya 1. Nah, di gudang mini store. Kemudian klik simpan. Oke. Untuk mencetak buktinya tinggal di sini. Nah, ini mutasi gudang 1 hotel ke gudang mini store. Oke, seperti itu, cukup mudah. Selanjutnya yaitu menu revisi stok. Nah, ini adalah untuk merevisi stok barang yang ada di gudang atau di hotel Anda. Anda tinggal pilih tambah. Kemudian misalnya departemen hotel, gudangnya gudang hotel. Misalnya ingin merevisi stok Fanta. Nah, di revisi stoknya, misalnya dari total yang real yang ada misalnya cuma 9. Kemudian harganya ditentukan. Misalnya harga belinya 10.000. Nah, tinggal direvisi saja di sini, kemudian klik tombol simpan. Maka otomatis data sudah direvisi stoknya. Selanjutnya yaitu menu stok opnam. Nah, ini digunakan untuk melakukan stok opnam untuk masing-masing barang yang ada di hotel atau di gudang. Tinggal misalnya ini lihat masih berapa. Nah, ini stoknya 8. Jika realnya misalnya 7, maka diganti 7 di sini. Jika stoknya ini awal 8 tapi di barang realnya 9, dimasukkan 9. Itu aja untuk merevisi stok, seperti kurang lebih seperti untuk merevisi stok. Kalau di sini ada harganya, kalau di stok opnam cuman stoknya aja yang diubah. Misalnya ini jadi 9. Oke, setelah itu klik tombol simpan. Untuk laporan saya tidak jelaskan karena di sini cukup mudah. Anda tinggal klik laporan di sini dan tinggal pilih laporan mana yang ingin dipakai. Misalnya saya contohkan di sini revisi stok. Nah, di sini ada keterangannya. Satuan VCS. Kemudian ini yang terpakai 1. Nah, ada revisi penambahan 9, 1 nih 10. Oke. Seperti itu.
Cukup mudah untuk penggunaan menu laporan di masing-masing modul menu di sini. Untuk laporan stok juga mudah, misal tinggal gudang, pilih proses, maka stoknya sudah ada di sini. Oke, demikian tadi cara penggunaan grup menu gudang di tab menu logistik dan cara melakukan pembelian. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.